Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina biha min adabil jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, yang sejuk ini, alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka mengumpulkan bekal akhirat kita. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal solih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Ahad pekan yang ketiga. Dan alhamdulillah ini mungkin adalah pengajian awal setelah kita libur Ramadan dan Idul Fitri. Jadi ini termasuk mengawali yang paling duluan, agak dulu, karena biasanya habis Idul Fitri itu perene rada suwe. Engko untuk mari Syawal. Mari Syawal menisane mari korban, akhirnya buyar ngaji. Tapi di sini alhamdulillah sudah bisa diawali dan di beberapa tempat juga sudah mulai. Karena ngaji rutin seperti ini adalah merupakan celengan kita, celengan akhirat kita. Karena kita tidak tahu amal kita yang mana yang nanti akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Ya, siapa tahu langkah kaki kita yang kita istiqomahkan ya, setiap Ahad datang ke masjid kita ini, mungkin itu akan menjadi kafarah atau penghapus dosa-dosa kita. Sehingga orang-orang yang cerdas, seringkali saya sampaikan hadisnya Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang pintar versi Rasulullah, itu bukan orang yang menyandang gelar kesarjanaan yang berenteng, profesor, doktor, MPD, PhD, RCTI, SCTV. Bukan itu. Sederhana sekali definisi orang cerdas menurut Rasulullah.
sederhana tetapi maknanya mendalam. Beliau menyampaikan al-qayyis. Al-qayyis, di orang yang pinter. Siapa mereka? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang-orang yang dia itu mampu mengekang, menahan nafsu syahwat duniawinya, jadi tidak memperturutkan kesenangannya, sekaligus wa amila lima ba'dal maut, dia itu sregep, rajin melakukan amalan-amalan yang kelak itu hasilnya akan dipanen di hari akhir. Di orang seperti ini nanti beruntung. Orang seperti ini nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Berbeda dengan orang yang tadi itu, orang yang tertipu. Omai diapi, tentane mati. Mungkin apa betul? Tentane pindah kepada perumahan tipe 2x1. Dan orang itu rumahnya sederhana, rumahnya setengah-setengah, rumahnya mewah, kuburannya ya sama. Dia memburu pangkat yang paling akhir ya pensiun. Dia memburu titel yang paling akhir ya almarhum. Kadang-kadang belum sampai pensiun sudah dipensiun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya dapat berita duka mantan guru saya, bukan mantan ya, guru itu tidak ada mantan. Guru saya dulu di Madrasah Sanawiyah Malang 1 Jalan Bandung itu, Pak Dr. Andes Sarsono, beliau kapundhut barusan. Beritanya barusan tadi, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya. Dan beliau orang baik. Belum pensiun. Sudah dipensiun dulu. Itulah kehidupan. Maka ngaji begini, mari kita istiqomahkan. Kita penkan. Dipenon itu apa bahasanya? Ya kita istiqomahkan. Karena wa an lawistaqamu ala tariqati, siapa yang mereka itu istiqomah di jalanku, kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan berikan kepada mereka mata air yang menyejukkan, artinya hati yang tenang. Dan tidak semua orang bisa seperti ini. Coba kalau kita survei, banyak mana kira-kira peserta pengajian Ahad pagi ini dengan yang datang ke pasar minggu? Jelas banyak yang ke pasar minggu. Artinya kita bisa hadir di masjid ini dengan istiqomah. Ini hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah tadi, yang mampu melihat kehidupan akhiratnya. Dan itulah hasil didikan Ramadan. Satu di antara poin penting yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan adalah agar mereka itu lebih menajamkan mata hati mereka supaya bisa melihat kehidupan akhirat. Jadi masa depan itu bukan hanya 10-20 tahun yang akan datang, tapi kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kampung kita yang sebenarnya itu kan kampung akhirat. Kita bakal mudik ke sana. Jangan terlalu kerasan, Bapak Ibu di dunia, jangan terlalu kerasan. Yang bahasanya Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Orang asing itu ya orang di perantauan itu loh, Bapak Ibu. Mesti kan dia kepingin balik tuh. Ya, sebagus apapun rumah kita, semewah apapun mobil kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, kalau sudah tiba saatnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimu. Malaikat Israel tidak bisa dinego, Pak. Israel, aku 10 tahun kas ya tak transfer kok. Piro tarif dari malaikat tidak butuh itu. Itulah hikmahnya, maka malaikat itu tidak diberi nafsu, Pak.
Sehingga malaikat itu tidak butuh KPK. Coba kalau kita kadang-kadang kalau teriak-teriak, ojo korupsi, hanya ganti kesempatan. Kok duwe kesempatan ya kira-kira sing bubuan. Itu manusia itu begitu. Maka saya mengambil tema kajian kita pada pagi hari ini adalah mensucikan hati di hari yang fitri. Karena kesempatan senyapang ini masih Syawal gitu. Dan sebelumnya hampir lupa nih saya secara pribadi ya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita berkomunikasi, kita berinteraksi ada tutur kata, perbuatan yang kurang berkenan. Dan kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kemarin kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, biasanya kemudian kita berhalal bihalal. Jadi halal bihalal ini adalah tradisi yang di Arab sendiri tidak ada. Jadi halal bihalal ini diambil dari bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak ngerti artinya. Jadi Arab yang di Indonesia kan, pada karun itu loh Bapak Ibu, Inggris yang di layak yes, lah itu kan di Inggris yang di Indonesia kan. Jadi halal bihalal ini kalau jenengan cari di kamus bahasa Arab, nggak akan ketemu. Justru akan ketemu penjelasan halal bihalal ini kalau jenengan buka kamus besar bahasa Indonesia. Di situ ada halal bihalal adalah suasana saling memberi dan meminta maaf di bulan Syawal. Ini tradisi tapi baik. Dan ternyata kalau kita runtut, kita rujukkan kepada Al-Quran, ini ada dasar Qurannya. Kenapa sih kok kita itu harus berhalal bihalal? Nyun sewu ngapunten. Jadi ibadah ritual yang kita lakukan dengan khusyuk, bahkan kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, itu akan bisa rusak ketika ibadah sosial kita itu tidak beres. Nah, ini perlu difahami. Ada satu hadis, satu riwayat begini. Satu ketika Rasulullah SAW ketika beliau berkumpul dengan para sahabat seperti biasa. Nah, Nabi itu kalau berkumpul dengan sahabat ya saling sharing. Sehingga mesti pulang itu sahabat itu membawa sesuatu yang mencerahkan. Jadi Rasulullah itu pencerah. Tidak pernah Rasulullah itu ditanya orang kemudian yang bertanya itu tambah sumpah. Tidak pernah. Jadi setiap orang yang ketemu Rasulullah dengan membawa masalah, pulang mesti plong. Mesti pulang itu dengan bahagia. Ma ashala hada tolaba nabiyil karim. Alangkah, kalau bahasa sekarang solutif, alangkah praktis sekali solusi dari Kanjeng Nabi. Mesti begitu. Satu contoh. Nina sudah sering mendengar kisah ini. Ada seorang anak muda tergopoh-gopoh datang kepada Rasulullah dengan mengatakan halak tu ya Rasulullah, halak tu ya Rasulullah. Celaka ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ngombe ojo ke susu ya, ngombe alon-alon, kok baru cerita. Lah ambek mengkos cerita kok ya diunjuk sih. Ma ahlakaka. Wis saiki cerita ono apa? Halak tu ya Rasulullah. Celaka kanjeng Nabi dulu lagi ono apa? Lah cerita celaka tok enggak aku dah cerita. Ya Rasulullah, saya itu di bulan Ramadan siang hari mboten betah. Rupane ini anak muda manten anyar. Jadi berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya kamu bayar kafaratnya. Kenapa kanjeng Nabi kafaratnya? Nanti kamu ganti dengan puasa
2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu artinya oleh saulan setengah kok batal, diulang lagi. Ngapunten kanjeng Nabi ngerasakan romulan lagi sing saulan pun gitu betul. Karena mantenanya kan biasa. Kalau begitu kamu bebaskan budak. Kanjeng Nabi kula niki sekat belajaran nyambut gawe di dereng mapan ngerasakan di budak. Ya sudah, kalau begitu kamu beri makan 40 orang fakir miskin di sekitarmu sebagai kafaratnya. Kanjeng Nabi apa maneh? Niku kanjeng Nabi saking sabar iki kok awake dhewe itu mesti kon muling. Takon dikandani malah ngenyah. Tapi Nabi itu sabar sekali. Kanjeng Nabi, saya ini masih manten anyar, pekerjaan belum mapan. Jangankan memberi makan 40 orang fakir miskin. Yang saya makan harian aja saya masih tidak tahu. Pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan? Ini sih latihan ya. Tapi kalau ini sih belajarnya mudah. Nabi tersenyum itu. Beliau kemudian masuk ke dalam. Beliau ambil roti. Kalau begitu ini riwayat lain kurma. Ini kamu berikan, kamu sedekahkan kepada orang miskin di kampungmu yang paling miskin. Dan jangan kamu ulang lagi. Jadi ada kata-kata begitunya. Biar tidak sembrono. Tapi jangan kamu ulang lagi. Kanjeng Nabi apa maneh? Ten kampung kula kanjeng Nabi. Sing paling melarat itu kula. Grogena nih. Niku kok sing ditakoni kula kali jenengan kok wis melarat kakek pola ngoten lho. Tapi kanjeng Nabi dengan sabar sekali beliau. Akhirnya ya sudah, bawa pulang itu makanan, kamu makan dengan istrimu, tapi engkau udah bukol ya. Dan ini jangan diulang lagi. Itulah Rasulullah. Sehingga anak muda tadi itu tercerahkan. Ada seorang anak muda lagi, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi saya minta saya jangan dilarang berzina ya Rasulullah. Wah, ini apa ndak kendel gitu. Kebetulan dia itu anak muda yang memang nopo ya kaya raya, ganteng, jadi punya modal. Dia bisa berganti-ganti pacar itu gampang, dan itu hobinya. Tapi punya hidayah, punya kerentek, ya, punya kemauan untuk masuk Islam. Ya Rasulullah, bolehkah aku masuk Islam, tapi saya tetap melaksanakan kebiasaan saya yang lama yang belum bisa saya tinggalkan ya Rasulullah. Apa itu? Berzina ya Rasulullah. Terang-terangan ngoten iki. Iku kan ditanya kula kali jalan kira-kira apa jawabane, Pak? Wow, kau oleh. Zina itu dosa besar. Ya. Itu kamu kalau melakukan perbuatan zina itu dirajam, bahkan diusir dari tempat tinggal. Tapi Nabi itu tidak begitu. Oh seperti itu. Saya ingin bertanya dulu, bagaimana kalau perempuan yang berzina itu atau perempuan yang dizinai itu adalah anak perempuan? Rosto kaget. Bagaimana kalau yang dizinai itu saudara perempuan? Bagaimana terus sama Nabi digitukan? Bagaimana kalau yang berzina itu ibu kandung? Akhirnya dia itu tersadar betapa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Langsung Nabi, ternyata zina itu keji ya Rasulullah. Pikiran dewe. Ya apa kalau jadi korban itu anak perempuan? Mau ditinggal dak mbek wong lanang. Nah, caranya begitu. Bagaimana perasaanmu sebagai bapak? Bagaimana kalau itu adalah saudara perempuan? Bagaimana kalau itu ibu kandungmu? Lalu waktu jeneng kurang ajar, mulai saat ini kalau buat nanti ngelakoni zina, langsung begitu hebat sekali Rasulullah. Itu disentuh itu oleh Rasulullah. Begitulah kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu kalau mendapatkan curhatan itu tidak pernah bulat, Pak. Tidak pernah bulat. Singkat, jelas,
dan solutif. Itulah Rasulullah. Akhirnya orang tadi itu, anak muda tadi itu tersadar bahwa betapa kejinya perbuatan zina itu, sehingga langsung hari itu juga kelepat dia benci kepada perbuatan zina. Padahal maunya awalnya kok gak kena dipengi, sudah hobi. Nah inilah bagaimana kemudian kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah. Kemarin malam saya ngaji di Masjid Nurul Qayyimah itu, pas ketemu hadis ya, karena kebetulan kajian rutin kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan. Pas ketemu hadis tentang syafaat. Subhanallah, betapa Rasulullah itu hebat. Karena inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fada'u biha. Semua nabi dan rasul itu oleh Allah Ta'ala diberi satu doa yang pamungkas, satu doa yang dahsyat yang mesti terkabulkan. Fada'uhu biha. Dan miliknya semua para nabi dan para rasul itu sudah dibaca di dunia. Wa inni, sedangkan aku, kata Rasulullah, ihtabatu da'wati, tak simpen doa, tak emane, cok sampai doa pamungkas tak waca di dunia, tak waca di dunia, kukut. Jadi bagaimanapun Nabi itu didolimi, beliau itu dilempari batu, dilempari kotoran unta di Taif. Malaikat Jibril sampai getem-getem, ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah, supaya Allah Ta'ala segera menurunkan perintahnya kepada malaikat penjaga gunung itu, agar mereka timpakan gunung Uhud itu ke masyarakat Taif. Apa jawab Rasulullah yang mulia? Ya Jibril, inna Allaha lam yab'asani la'anan wala ta'anan. Jibril, aku ini diutus oleh Allah Ta'ala bukan untuk membawa laknat dan membawa bencana, walakin ba'asani Allahu da'iyan wa rahmatan. Tetapi aku diutus oleh Allah Ta'ala itu untuk ngajak-ngajak dan membawa rahmat. Aku tidak akan berdoa yang pamungkas. Nabi Nuh sudah dibaca di dunia, tapi kalau gak wajar. Dan bayangkan Nabi itu sudah berdakwah 950 tahun, bukan waktu yang singkat. Tapi sing melok mek wong 80, yang naik perahu itu tidak lebih dari 80 orang. Itu penceramah mana yang betah? Ngaji 10 tahun santri ini mek siji. Kok 10 tahun ngarep tambah sak wong. Akhirnya beliau kan baca itu, angkat tangan itu, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara. Itu doa Nabi Nuh. Yang intinya begini doa ini, Gusti, kula pun nglampahi tugas dakwah 950 tahun, tapi umat saya tetap al-muqawmu al-jannah. Pun Gusti sakniki jangan ringkes mawon. Jangan engkau sisakan satu pun orang kafir di muka. Akhirnya ringkes. Termasuk istri beliau dan anak kandung beliau. Anak kandung. Jadi kemudian Nabi nama, ya Allah itu anak kandungku ya Allah. Karepe kan nggih apa oleh ngaran nepotisme. Gusti lha niku kok kula lho Gusti. Kula niki kan Nabi. Justru Nabi dimarahi sama Gusti Allah. No, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Jadi Islam tidak ada pak nepotisme. Lek anak Nabi mesti mlebu swarga. Mboten niki buktine. Karena itu anak kandung. Dan Nabi itu Nabi papan atas, bukan Nabi sembarangan. Dan beliau itu awal Rasul yang pertama. Minta keringanan kepada Gusti Allah, ya Allah, innahu min ahli, itu anak saya ya Allah. Dijawab sama Gusti Allah, no, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan anakmu lagi, no. Secara biologis ya, tetapi secara akidah dia termasuk orang yang ingkar.
Akhirnya Kan'an terseret banjir. Nabi itu gak iso gandoli. Nabi Ibrahim doanya juga sudah dibaca di dunia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Pun Gusti sing purun beriman ya alhamdulillah, sing boten purun kula pasrahaken jenengan Gusti. Beres doanya Nabi Ibrahim begitu. Simple. Nabi Musa sudah dibaca di dunia. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan kroni-kroninya. Karena Fir'aun ini kan punya geng, Pak. Jadi Fir'aun itu kuat karena ada memperkuat. Ada konglomerat 9 naga bernama Korun, yang hartanya itu gak karu-karuan kain. Ada birokrat menteri segala urusan namanya Haman, yang dia itu strateginya luar biasa, pinter. Ada ulama su yang bernama Bal'am bin Baura, komplit sudah. Jadi kalau ingin kuat itu harus punya ulama yang jahat yang memperkuat dalil ya. Kuat Fir'aun itu. Sampai Nabi Musa itu kata Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan kroni-kroninya itu kemewahan dunia, pangkat dan jabatan dunia, sehingga mereka semakin lalai. Ya Allah, fala yu'minu hatta yarau adzabal alim. Sudah ya Allah, turunkan aja azab. Mereka tidak bakal beriman sebelum ketok melok-melok ada azab. Dan benar, begitu sudah ditenggelamkan, sudah megap-megap, ternyata Fir'aun baru beriman. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Ambil malaikat kamu didelok kaset, kamu anak-anak ini kemeliti gitu. Itu sudah dibaca di dunia. Tetapi Rasulullah tidak. Wa ini ikhtaba'tu da'wati. Aku simpen temenan dakwah doaku itu. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nanti aku akan baca doa pamungkasku itu di saat yang pas. Hebat Rasulullah. Dikala ketika itu situasinya huru-hara hari kiamat, orang itu kesulitan. Hanya Nabi kita yang kemudian bersujud di hadapan Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Nabi ini demikian memikirkan umatnya. Itulah pemimpin yang sebenarnya, memikirkan umatnya dunia akhirat. Bahkan ketika Allah Ta'ala mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sekarang kamu telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Coro Nabi itu egois, beliau itu sudah surganya yang ya tak tinggal di sini yo. Awalnya tak surga Firdaus. Tapi Nabi tidak. Ketika ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa pernyataan beliau? Ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kula nitasi dereng pelong hati saya. Ya. Kalau saya masih melihat ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Makanya kita harus cinta kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita kembali. Kenapa kita harus berhalal bihalal? Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran 112. Nanti bisa banyak kaji ulang. Tapi sebelum saya baca ayat ini, saya kembali pada ini tadi kan awalnya menceritakan Nabi dengan para sahabat ya. Nah, ada sebuah momen ketika itu Rasulullah dengan para sahabat ya sedang sharing. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana. Ini kebetulan hadisnya perempuan, Bapak Ibu.
Tapi ini mesti ada hikmahnya, kenapa kok perempuan. Ini saya udah bunyi hati saya ngoten lho, kalau boten ngarang-ngarang. Kayak contoh ini ibu-ibu. Ya Rasulullah, itu ada seorang perempuan ya Rasulullah. Ibadahnya luar biasa. Selain ibadah yang wajib, ibadah sunnah juga dikerjakan dengan baik. Ya sholat malamnya, ya tadarus Qur'annya. Tetapi ya Rasulullah, tetapi ini dia itu kepada sesama, kepada orang itu selalu menyakitkan. Tadi omong sak omong ngoten niku nyelekit. Boh, bagah. Dan dia sering menyakiti hati tetangganya. Ibadahnya khusyuk, tapi tanggane overro. Dan itu dia jadikan fitnah. Enggak senang. Kalau tanggane tuku sepeda motor hanya dincengi, tak ditokno. Pamer, dia mesti mau ditokno, masa sepeda dikerubuti terus. Utut mari lah diundakno, disetater, dia mesti mau, masa kan dilus-lus. Jadi orang seperti ini, walaupun kepada Gusti Allah ibadahnya baik, tapi nanti dulu kata Rasulullah. Sehingga akhirnya, ya ketika Rasulullah diberi info seperti ini, apa komentar Rasulullah? Laisa khairan fiha. Tidak ada kebaikan sama sekali dari perempuan itu. Karena ternyata nanti di akhirat Bapak Ibu ada orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu orang yang ibadahnya kepada Allah itu baik, tetapi dia masih punya tanggungan dosa-dosa kepada sesamanya yang itu belum tertuntaskan, dan nanti mereka akan dimintai pertanggungan. Sehingga akhirnya pahalanya dipreteli, dosa orang yang dia dolimi masih banyak, akhirnya diberikan kepada orang itu. Sehingga inilah yang dikatakan orang bangkrut, ganjarane entek, dosane ditambah. Gara-gara apa? Urusan manusiawi. Kemudian ada lagi sahabat mengatakan, sedangkan yang satu lagi itu ya Rasulullah, perempuan yang satunya itu ibadahnya yang wajib-wajib saja, sunnahnya jarang-jarang, tapi tentu boni wapi kayak ini ngeteri napa tapi jangan kepada orang, tidak pernah menyakiti, tidak pernah berburuk sangka. Apa kata Rasulullah? Iya, ahli jannah, orang itu ahli surga. Jadi ternyata hubungan dengan manusia ini harus dituntaskan, Pak. Nanti ada orang itu di akhirat datang kepada Allah Ta'ala membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, tapi wayati qad syatama hada, dia juga membawa dosa, pernah mencelatu saudara. Mulai nyelatu, kadang nyelatu itu wis entek kamek kurang boleh. Betah, sampai orang yang dicelatu tidak bisa jawab. Wa qad fahada, pernah memfitnah, menyebarkan aib saudaranya, apalagi zaman HP begini, baik tulisan ataupun apa saja, pokoknya fitnah itu akan dimintai pertanggungan jawab. Hanya gara-gara kepingin kedudukan, memfitnah sana, memfitnah sini, kepingin kedudukan dunia, karena seperti ini nanti akan bangkrut nanti di akhirat. Itulah makanya kemudian kita berhalal lebih halal. Ya kita sucikan hati kita di bulan Syawal itu. Betapa ibadah sosial itu ternyata tidak kalah nilainya dari ibadah ritual. Ya masih ingat bagaimana Allah Ta'ala itu mengampuni dosa seorang perempuan nakal. Perempuan nakal paham nggih? Mergo kula ini perempuan nakal paham nggih? Paham sing napa sing jiwitan dari apa boten. Nggih nggih tapi jiwit itu rada titik-titik atau itu rada nakal. Bisa kita bayangkan dosanya. Tiap hari dia berbuat zina. Satu, ini hadis sahih, ini diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Satu ketika perempuan ini kepayahan dan dia itu ingin mengambil seteguk air dari sungai yang ada di bawah. Kemudian dia memakai sepatunya, dia cidukkan itu air itu. Tetapi ketika mau ke atas dia jumpai ada seekor anjing yang lemah, yang kehausan, kelaparan. Dengan penuh kasih sayang,
Dia mengalah, dia dulu kan memberi minum anjing tadi itu karena kasih sayang kepada makhluknya Allah. Dengan penuh kasih sayang, diobeni itu keringnya, diobeni sampai anjing tadi bergas lagi. Kemudian dia mau kembali mengambil air untuk dirinya sendiri, di tengah perjalanan ternyata dia sudah tidak kuat, dia meninggal dunia. Lantaran itu kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berjiwa kasih itu akan dikasihi oleh Allah. Sayangi yang ada di bumi supaya yang di langit akan sayang kepada kita. Tapi hadis ini jangan difahami oleh orang tak mengkiri, tak benane masih dosa gak apa-apa. Bukan begitu pemahamannya. Artinya ketika kita itu punya jiwa welas asih, bahasanya Muhammadiyah itu gerakan filantropi, punya jiwa sosial, ini ternyata bisa menjadi jalan akselerasi percepatan kita untuk mengundang ridho Allah. Makanya di Muhammadiyah demikian tertata ibadah sosialnya. Ada sekolah. Cuman kadang-kadang ini saya nggak penting ini untuk kritik ya Pak. Sekolah Muhammadiyah kadang lebih maju, larang Pak. Akhirnya tidak semua orang punya sekolah. Maksudnya larang ya tidak apa-apa, tapi harus ada ya 25%-nya lah. Yang saya ulangi, UMM kan punya fakultas kedokteran. Misalkan ada tidak bisa menyekolahkan 1-2 anak kader yang dari orang tidak mampu, yang nanti akan jadi dokter misionaris. Di Kristen itu ada dokter misionaris Pak. Sekolahnya nggak bayar. Itu filantropinya begitu itu. Karena ibadah sosial ini juga tidak kalah. Ada panti asuhan, ada rumah sakit. Ini semua dalam rangka mewujudkan kasih sayang kepada sesama dalam bentuk konkret, real. Muhammadiyah itu gerakannya real. Makanya harus ada tadi itu Pak, subsidi silang. Coroan kudu ono zakate lah, terus zakate. Ya. Maksudnya kalau narik siji loro sekolah ini bangkrut kan mboten. Tapi nggih pun kabeh ngoten lho. Kabeh. Karena ternyata ini juga bingung. Ada salah satu sekolah saya tidak cerita. Sekolah ini membuat program CSR, program sekolah gratis. Akhirnya muridnya banyak, tapi yang gratis itu 70% jumlahnya. Akhirnya bingung. Waduh, muridnya akeh kalau sih bayar. Ya tidak begitu. Jadi subsidi silang. Nah, para jamaah rahimakumullah, di bulan Syawal inilah kesempatan kita untuk mewujudkan ini, menjadikan kita itu manusia-manusia fitri yang hakiki. Sehingga kita berhak untuk mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Jadi itulah hakikat Idul Fitri ya itu Pak, bukan baju yang baru. Kadang-kadang gak melok poso ya iso klamene anyar Pak. Kata gak melok poso sembahyang gak tahu tapi riyonya malah sembahyang. Bisa lumayan. Tapi malaikat kita tanya nih, kok iso melakukan? Poso orang riyonya bisi. Termasuk kita menurut saya sekali harus berhati-hati. Dosa yang sudah kita hapus jangan dibaban mana ya. Kadang-kadang ibu-ibu ngeten saya pernah melakukan penelitian pribadi. Zaman almarhum bapak saya masih ada. Bapak itu kan tamunya banyak. Bapak kalau penura, si tamunya banyak itu. Kalau tidak ini mau, wah kita. Kalau tamunya bapak saya itu bapak-bapak, itu ya jajan itu ya sudah ada komentar. Cerita, lah ibu-ibu kalau tidak ini, si kain cukup sak. Di komentari benar, niki nggak damel dhewe apa tumbas. Ini kok sekeco niki, sak kilo pinten niki. Iki koyo wonten keju-keju ngoten. Wong sing teng mriku lho, watos semprite. Sik tak njaluk sepuro niku lho, Bu. Wis komentar begitu. Mungkin apa boten? Iki kok jujur ngoten kan. Iki kok emane ngoten lho, mari njaluk sepuro. Iya.
Sedek kono mang lho, sirupe sepet ya. Iku sering iku mang untung aku tak ombe, aku njogo banyu putih mang. Akhirnya sedek bahas jajan. Ini loh eman-eman yang di situ. Kadang-kadang setelah apa? Setelah Ramadan, Syawal itu sholat jamaah wis mulai keder. Allahu Akbar, ada lisan. Sisi kurang romah, mau lisan kurang romah. Mau lisan ketemu ngene ya lek wong ono, mumpung ono. Akhirnya sampai jam 09.00 durung lisan. Lha iki. Acara keluarga, reuni keluarga, dihadiri keluarga besar. Kan silaturahim itu. Ternyata kesempatan untuk pamer, Pak. Gitu betul. Dan itu jadi komentar. Iku anaknya lho, les bandi lho sing di Pertamina lho. Sing motor anyar iya. Alah paling oplosan niku. Lha wis kae dalu sepuro iki lho, Pak. Wis muni ngoten. Kamu gak eman tadi. Itu kesempatan kita saudara yang jauh kumpul. Ya kita bersihkan hati kita dari begitu itu. Sehingga betul-betul minal aidin kembali kepada jiwa yang fitri, kembali kepada fitrah. Itu namanya Idul Fitri itu begitu. Boten balik setelan pabrik. Malah terasa baban maneh. Wingi posoan hati-hati temenan. Saya kira kalau bebas kalau kode. Padahal rasa-rasa itu di Ramadan boten asal, di luar Ramadan juga tidak boleh kan. Kenapa terus gak poso oleh? Kan tidak, kecuali nggih perjajanan itu jajan mesti dikomentari. Mari ngono, sama niki ora nang. Oh, pedit. Amplope apik isine 20.000. Gitu kan. Niki real apa mboten iki? Makanya itu nanti harus kita hapus perlahan. Halal bihalal ini baik, tapi kadang-kadang ini loh, ikutannya itu loh, pernak-perniknya itu loh yang kurang pas. Dan dengan misalnya teori-teori dewa mereka ada jajan, kira-kira yang apa? Dirasani apa itu? Dirasani. Itu karena jadi tidak punya trik. Coba dibuat trik nanti. Dijemuri baca kayak serba terus. Ayo kenal jajane di jero, pasar dikasih apa sajane durbo semut. Jajane gak ana jajane aja. Tapi itu trik orang medit itu jadi contoh. Ya karena memang kita sebagai tuan rumah Bu, Pak, itu memang diperintah menghormati tamu. Tapi tamu juga diwajibkan tahu diri, itulah indahnya Islam. Engkau bertamu ngarani. Oh gak ada tamu justru lagi ya. Demi goreng, foto nang yo kowe aku. Iki tamu pemarung ngene. Tuan juga begitu, Bapak Ibu, kalau ada tamu itu sebisa-bisanya segera disuguhi saono-onoe. Jangan ada tamu jagongan setengah jam, 1 jam. Gak metu-metu suguhane. Lho sik tak godhongno wedang, bantu pamitan iku. Sik tak godhongno wedang, batine tamu nih. Iki paling banyune kakean, gendine kecilikan ning ora omong kuwi. Dan tuan rumah itu wajibnya menghormati tamu itu 3 hari, Pak. Tamu juga harus tahu diri. Kalau jenengan ketamuan orang sampai 3 hari belum pulang, isuke jenengan kenaken wis sarapan ibu, Pak, sampai diki-diki medaya apa indekos. Karuan itu wis 3 dino lho iki. Itulah indahnya Islam. Nanti jenengan jam 09.00, jam 10 bengi medaya, wis wae orang istirahat. Assalamualaikum, kabarku ya ini om. Jadi inilah ya. Menjenguk orang sakit itu pahalanya besar, tapi juga ada adabnya, ada etikanya. Satu di antaranya tidak mengungkit-ungkit penyakitnya. Sama noropo ini, aku lor waduh, tonggoku ini yo dalam seminggu loh. Sama sing ngajak istighfar sama yang ini soalnya yo itu medis gak suwe iki. Waktu itu batine sing loro tak mulya ya doa. Ya cukup didoakan saja, dikuatkan. Itu adab-adabnya kan begitu. Islam itu indah-indah Bapak Ibu, sudah diatur itu.
Sehingga halal bihalal itu akan betul-betul mensucikan kita, mensucikan hati kita di hari yang fitri itu ya begitu itu. Bukan malah kemudian bamban maneh dosa sing anyar. Maka kita mohonlah kepada Allah Ta'ala perlindungan supaya kita itu dijaga oleh Allah dari dosa-dosa yang begitu. Itu kan tidak penting apa? Mengurusi urusan orang itu kan tidak penting. Apalagi mengumbar aib orang lain. Waduh, gawat itu sudah. Apalagi yang melakukan itu seorang penceramah kayak begini ini, waduh, takut malaikat kan itu besok. Lawang kalau bisa aib itu ditutupi malah disebarkan. Gawat ini pertanggungjawabannya berat. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Imran 112 ini, disinilah kita akan menjadi manusia fitri yang hakiki. Siapa mereka? Ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Turibat alaihimutillatu aynama sukif. Orang itu akan selalu ditimpa kehinaan. Apapun lah pangkat dan jabatannya, siapapun orangnya, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang-orang yang bisa menjaga hubungan baik kepada Allah melalui ibadah ritual. Wa hablum minan nas, dan dia juga menjaga hubungan baik dengan sesamanya melalui ibadah sosial. Jadi nyun sewu mboten cukup tiyang iku saleh tok secara individu mboten cukup. Karena ternyata ibadah sosial ini juga tidak kalah nilainya dari ibadah ritual. Contohnya gini gua, banyak sekali contoh. Nabi mengajarkan watabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Wajahmu yang ceria, senyummu pada saudaramu itu aja sudah sedekah. Orang ketemu wong bedudut. Apalagi ketika kita itu berhubungan dengan orang lain, jangan sampai kemudian kita mendolimi, Pak, mendolimi. Paribasane atau duwe dhewe sing katutan timbang kita katutan haknya orang lain. Itulah makanya kenapa zakat itu bagi orang yang tidak membayar itu dosanya besar. Kenapa? Karena di dalam harta orang yang kaya itu ada haknya fakir miskin. Yang ketika itu tidak dibayarkan, berarti si kaya itu memakan haknya fakir miskin. Kaya apa itu? Mentolongnya. Sehingga tidak heran kalau kemudian Allah Ta'ala itu marah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa tuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqul adzab. Nanti orang yang bayar zakat yang tidak ditunaikan itu akan menjadi setrika bara api neraka. Jadi wong sing gak zakat itu besok harta zakatnya yang tidak diberikan itu akan jadi bara api dinosno jadi setrika ya. Dinosno nanggene kekeri. Wis kaya persis setrika wala-wali nanggene kekeri, nanggene lempenge, nanggene batu. Inilah akibat kamu tidak bayar zakat. Itu kan dosa sosial. Medahnya mengkorupsi haknya fakir miskin. Kayak bansos, koper-koper dipotong. Apa ndak berat membohongi orang, pertalite dioplos, pertamax dioplos, emas dipalsu. Ini karena ya lupa saja dengan kehidupan akhirat. Maka beruntunglah kita mengaji seperti tadi saya sampaikan, di antara pelajaran dari Ramadan adalah kita itu tersadar kembali bahwa dunia ini hanya sementara. Kata Rasulullah, seperti orang asinglah kamu di dunia ini. Sehingga kembali ke akhirat itu dengan tenang.
Maka orang yang suci di hari fitri ini, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan jiwa yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada dalam keadaan ridho. Ridho karena sudah banyak sangu. Ibaratnya kalau kita mudik, gak sangu akeh itu kan gagah, tenang. Jadi semakin jauh perjalanan itu semakin banyak bekal yang harus kita bawa kan. Kita ke Surabaya bawa uang 500.000, insya Allah saya tenang. Ke Jakarta gak ada 500.000, WP itu bisa budal gak bisa balik. Dan orang itu kalau sangune kata lu ngono itu tenang, mereka nang warung, sebenarnya warung sih paling enak. Tapi lek sangune ngepres Pak, kalau warung sih orang daftar hargai, tawon mola saya. Teh telungnya berarti 18.000. Lo duit bareng suwit HM. Lah kok sepure atau bisa mau bingung. Itulah gambaran orang yang belum punya sangu, tiba-tiba kemudian datang ajal menghadap dia. Lalu dibilang tadi. Maka mau masih ada kesempatan. Jadi sesungguhnya kita diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan hidup di dunia ini hanya untuk dua hal saja. Satu, memperbanyak taubat. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Ini kita ya jadi proyek bangun oma iso mari iso enggak, umpama tidak selesai dilanjutkan oleh putra putri panjenengan, selesai. Target-target dunia itu bisa tercapai bisa tidak, tapi dua hal itu bagaimana kita nanti bisa kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita dan dalam keadaan banyak bekal yang kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah sangu dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kayak begini ini kita kan berbekal ini nanti akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Kalau mari ngono gak bekal nih pas mabuk trek-trekan keserempet perahu tuh delosor berangkat. Alah kan pas ngombe nopo niku oplosan berangkat. Kalau dibilang mendalit itu namanya bonek. Bodoh neka. Jadi ketika kita kembali dalam keadaan ya terampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kemarin Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah ya, dan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Kemudian dengan halal ini urusan kita dengan sesama manusia selesai. Tapi nyuruh saya urusan manusia itu orang jauh sepurota loh Pak. Lah utang gak dibayar. Ngomong sepurota ya, baru bisa bayar. Kapan? Ya mau boleh orang tak kapan. Sampai akhirnya tekor yang mana jauh sepuro mana. Ya apa sih wingi lho, tak kira wis lali. Berarti utang karo paling dah. Nah itu harus dituntaskan. Sehingga kita pelong. Beres oke. Beres jam itu beres. Matur mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia fitri yang bisa mengibarkan bendera minal aidin wal faizin wal maqbulin. Rabbal alamin. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.